Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, ketemu lagi sama Kadila dan Marsha di acara Ceria cerita Anak Indonesia. Teman-teman, gimana kabar puasanya hari ini? Wah, Marsha udah mulai lemes-lemes. Oh, Marsha sudah mulai lemes-lemes. Kalau teman-teman di rumah masih lemes-lemes juga. Insya Allah kita terus kuat, terus semangat buat menyelesaikan ibadah puasa ini ya. Karena teman-teman, puasa di bulan Ramadan itu Marsha cuma kita lakukan hanya di bulan Ramadan. Kita nggak akan melakukannya di bulan-bulan lain. Jadi bulan ini itu bulan spesial. Kalau kita tinggalkan sayang dong Marsha ibadahnya. Iya ya kak, sayang. Tapi Marsha udah mulai lemes nih Kadila. Kayaknya Kadila harus mulai cerita deh. Boleh juga tuh kalau seandainya teman-teman udah lemes, udah kurang semangat, kayaknya kalau kita ngedengerin cerita bakalan jadi lebih semangat ya. Iya, jadi lebih semangat kan? Gimana kalau hari ini Kak Dila akan bercerita tentang berpuasa? Wah, ceritanya tentang berpuasa. Iya, ceritanya tentang anak kecil yang berpuasa tapi Marsha dia batal. Hah? Batal? Iya, anak kecil itu ceritanya puasanya batal dan ketika batal dia ngumpet-ngumpet. Minum air keran bukan? Bukan, Terus minum es teh manis? bukan. Minum apa coba kira-kira? Jadi penasaran deh Kadila. Ayo kita mulai cepet ceritanya. Teman-teman mau mulai ceritanya? Oke, Kak Dila akan mulai cerita. Teman-teman disimak ya. Karena kalau kita dengar cerita ini, insya Allah semangat puasa kita akan lebih bertambah. Wah, iya kak. Marsha juga butuh semangat nih soalnya. Oke, Kak Dila akan bercerita tentang anak kecil yang berpuasa tapi batal. Suatu hari ada seorang anak kecil yang bernama Marsha. Hah? Nama aku? Iya, Kak Dila pinjem namanya supaya teman-teman lebih familiar gitu. Kalau sama Marsha kan teman-teman sudah kenal. Tapi kalau nama yang lain belum. Tapi puasa aku nggak batal loh. Iya, Marsha puasanya nggak batal. Tapi cerita di sini anak kecilnya puasanya batal ya. Iya. Oke. Anak kecil itu teman-teman sedang berpuasa. Aduh, puasa sekarang panas sekali. Puasa sekarang terik sekali. Ketika itu si anak kecil memiliki ide. Wah, ide apa tuh? Ternyata si anak kecil pura-pura ke dapur. Wah, pura-pura ke dapur. Emang gak ketahuan sama ibunya? Nah, saat itu ketika Marsha pelan-pelan ke dapur, tiba-tiba ada ibunya yang melihat dari belakang. Kata ibunya gini, "Nak, kamu lagi apa di dapur?" Marsha jawab, Ibu lagi ngapain? Kok ibu di dapur? "Loh, ibu yang tanya, kenapa Marsha ada di dapur?" Terus ibunya jawab, "Kenapa Marsha ada di dapur? Padahal sekarang siang-siang loh." Iya, Marsha lagi lihat-lihat makanan, Bu. Kenapa dilihat-lihat makanannya? Marsha, sekarang bukan waktunya buka puasa. Kalau Marsha lihat-lihat makanan di dapur, nanti Marsha tergoda sama setan. Setan? Iya, Emang di
dapur banyak setan ya? Bukan banyak lagi. Setan itu ada di dekat kita. Kalau ada kesempatan untuk kita berbuat jahat, ada kesempatan berbuat nakal, setan itu akan cepat masuk dan mempengaruhi kita. Oh, jadi yang mempengaruhi Marsha itu setan. Betul. Wah, akhirnya teman-teman, Marsha yang anak nakal tadi, dia ke dapur, terus dia mau batal sama puasanya karena dia merasa dilihat setan, dia takut. Akhirnya dia balik lagi ke kamar. Kata ibu, suruh tunggu buka puasa di kamar. Oh iya, kalau gitu Marsha tunggu di kamar aja ya Bu, supaya puasanya gak jadi batal. Iya, puasanya tidak jadi batal. Terus kira-kira batal nggak ya puasanya teman-teman? Aduh, tadi kan ceritanya anak kecilnya batal. Kok jadi nggak batal sih ke kamar? Yuk kita dengar lagi nanti ceritanya. Tetap di acara ceria ya. Cerita Anak. Indonesia. Halo teman-teman, balik lagi sama Kak Dila dan Marsha, di acara ceria. Cerita anak Indonesia. Tadi Kak Dila cerita sampai mana ya Marsha? Kak Dila cerita sampai anak itu balik ke kamar. Oh iya, anak itu balik ke kamar. Batal puasanya gak jadi teman-teman. Terus Marsha tahu nggak? Ternyata ketika dia di kamar, dia semakin teringat-ingat makanan yang ada di dapur. Aduh, tadi di dapur aku melihat es teh manis. Pusing. Aku melihat ada snack-snack aku. Aduh, kayaknya aku icip-icip sedikit boleh deh. Kata anak kecil itu begitu. Terus teman-teman, karena anak kecil yang tadi itu imannya masih tipis sekali. Akhirnya Marsha tahu nggak? Si anak itu balik diam-diam ke dapur untuk yang kedua kalinya. Dan dia minum. Minum? Jam berapa, Kak? Sekitar jam 12. Wah, lagi panas-panasnya tuh. Bener, lagi panas-panasnya dia minum es teh manis. Aduh, batal deh puasanya. Teman-teman tahu? Apa, Kak? Ada yang lihat? Gak ada yang lihat. Tapi tiba-tiba ibu menegur si anak itu setelah anak itu selesai minum dari dapur. Kata ibu begini, Marsha. Iya, Ibu. Marsha habis apa? Habis dari kamar mandi. Dari kamar mandi apa dari dapur? Kamar mandi. Bener. Iya. Terus di kamar mandi Marsha memang ngapain? Marsha tadi habis buang air kecil. Bukannya tadi Marsha sudah buang air kecil? Iya ya. Akhirnya Marsha diinterogasi sama ibu dan ketahuan Marsha minum di dapur. Ibu, iya sebenarnya tadi Marsha habis dari dapur. Soalnya Marsha haus, Ibu. Ibu akhirnya mendengarkan kejujuran Marsha dan ibu bilang, Marsha, kenapa Marsha harus berbohong sama ibu? Maaf, Ibu. Soalnya Marsha takut Ibu marah. Terus ibu bilang,
Marsha, ibu tidak marah, tapi ibu kecewa. Kenapa Marsha harus berbohong? Maaf ibu. Marsha sedih, akhirnya ibu menasehati. Jadi seperti ini loh Marsha, puasa itu untuk kita, puasa itu untuk Allah, untuk Marsha, ibadah yang tersembunyi. Teman-teman, ibadah yang tidak bisa disombongkan adalah puasa. Hah? Kok gitu? Iya, karena puasa hanya kita dan Allah yang tahu. Oh, iya juga ya. Puasa kalau kita benar-benar menahan haus, menahan lapar, tidak makan, tidak minum, kita juga tidak marah. Yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ibu bilang sama Marsha, Marsha, kalau Marsha merasa puasanya nggak kuat, Marsha harus ingat, jangan sampai kalau kita batal ketahuannya sama manusia baru kita takut. Iya, soalnya tadi di dapur nggak ada orang. Iya, karena di dapur nggak ada orang, terus Marsha jadinya minum ya di dapur. Iya. Kata Marsha begitu teman-teman. Tapi teman-teman harus tahu, kalau tidak ada orang yang melihat kita satupun saat kita batal, sesungguhnya Allah Maha melihat. Hah? Jadi tadi Marsha minum, Allah lihat ya? Allah lihat. Malu nggak sama Allah? Malu Kak Dila. Malu kan? Makanya teman-teman jangan sampai kita menyia-nyiakan ibadah puasa kita. Karena puasa itu dilihat sama Allah. Wah, kalau dilihat sama Allah terus kita batal, kita minum diam-diam. Padahal Allah sudah ngasih nikmat yang sangat banyak sama kita. Coba sebutkan nikmat apa aja yang udah Allah kasih. Nikmat sehat. Iya, nikmat sehat, nikmat kita bisa beribadah, nikmat kita punya tangan, punya mata, punya mulut, kaki, anggota tubuh yang lengkap yang bisa membawa kita jadi lebih baik, bisa kita belajar. Kita masa berbohong saat puasa, Marsha? Gak boleh ya teman-teman. Aku nggak mau lagi. Iya, Marsha nggak boleh lagi. Teman-teman di rumah juga jangan sampai berbohong, apalagi batal diem-diem dan nggak ketahuan sama orang-orang. Ya Marsha ya? Ya teman-teman ya? Iya Kak Dila, siap. Karena sesungguhnya Allah Maha melihat. Ngomong-ngomong, karena Kak Dila bilang Allah Maha melihat, Kak Dila punya lagunya loh Marsha. Hah? Kak Dila bisa nyanyi? Iya, sedikit-sedikit Kak Dila bisa nyanyi. Teman-teman mau denger nggak lagu Allah Maha Melihat? Pasti teman-teman mau. Ya udah, kalau teman-teman mau denger lagu tentang Allah Maha Melihat, jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di acara Ceria Cerita Anak Indonesia. Halo teman-teman, balik lagi sama Kak Dila dan Marsha di acara Ceria Cerita Anak Indonesia. Gimana tadi ceritanya tentang puasa anak kecil yang batal itu? Teman-teman mau ditiru nggak di rumah? Aku sih nggak mau. Iya, Marsha nggak mau. Teman-teman di rumah juga jangan batal ya puasanya. Kalau yang masih belajar nggak apa-apa, buka puasa dulu, nanti kita lanjut puasanya. Puasa setengah hari namanya Marsha, karena masih belajar. Tapi jangan sampai minum diam-diam dan nggak ketahuan sama yang lain. Karena Marsha tahu nih jawabannya. apa? Karena
Allah Maha melihat. Iya, karena Allah sesungguhnya melihat kita. Meskipun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Kak Dila, Iya, tadi katanya mau nyanyi. Inget aja deh Marsha, Kak Dila janji mau nyanyi. Teman-teman di rumah kira-kira mau denger gak Kak Dila nyanyi? Nah, Kak Dila akan bawakan lagu tentang Allah Maha Melihat. Kayaknya teman-teman di rumah juga udah tahu deh Marsha. Kalau gitu kita nyanyi sama-sama aja yuk. 1, 2, 3. Allah itu dekat walau tak terlihat. Kita harus ingat Allah Maha Melihat. Jangan lupa sholat dan juga selawat. Ingat pada Allah setiap saat. Begitu Marsha lagunya. Marsha juga mau nyanyi. Coba teman-teman, katanya Marsha mau ulangi nyanyinya. Bareng-bareng yuk sama Marsha. 1, 2, 3. Allah itu dekat walau tak terlihat. Kita harus ingat Allah Maha melihat. Jangan lupa salat dan juga selawat. Ingat pada Allah setiap saat. Wah, betul. Teman-teman sudah hafal ya di rumah lagunya? Wah, kalau teman-teman sudah hafal, pasti teman-teman akan semakin yakin apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat. Semoga teman-teman di rumah puasanya semakin semangat. Iya, aku juga jadi makin semangat. Iya, Kak Dila juga semakin semangat deh bercerita buat teman-teman supaya teman-teman lebih semangat lagi puasanya. Mudah-mudahan puasa kita lancar terus, kita sehat terus, dan Allah berikan kita keberkahan di bulan penuh Ramadan ini. Amin ya robbal Alamin. Aduh Kak Dila, kalau gitu Marsha mau lanjut puasa lagi. Gak mau lemes-lemes. Wah, Marsha mau lanjut puasa. Jangan lemes-lemes lagi puasanya ya. Mudah-mudahan kita bisa buka puasa di azan asar. Kok azan asar? Azan apa kalau kita buka puasa? Azan maghrib. Tuh teman-teman aja tahu loh di rumah. Iya ya, azan maghrib. Lupa. Ya udah, mudah-mudahan kita bisa puasa terus sampai 30 hari dan kita lanjut di lebaran. Masya Allah. Terima kasih dari Kak Dila. Kurang lebihnya mohon maaf. Marsha sama Kak Dila mau pamit dulu teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di cerita ceria selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa teman-teman.